Selamat pagi anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya nak ya. Seperti biasa kita masih diberikan kesehatan ya nak ya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini sama-sama belajar, melaksanakan rutinitas kita seperti biasa ya nak ya, yaitu belajar mengajar. Nah, sudah. Minggu kemarin kita membahas masalah materi penjelasan tentang pengertian sholat duha. Kapan pelaksanaan sholat duha, ya nak ya? Dan kapan waktunya kita laksanakan? Sudah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ini sudah mulai bisa belajar lagi ya nak ya, seperti biasa. Sebelum kita mulai, ibu absen terlebih dahulu ya. Hafiz, Aulia, semuanya hadir ya. Adik hadir. Tidak, alhamdulillah semuanya hadir. Ibu sudah sarapan belum? Kalau sudah, berarti semangat belajarnya ya nak ya. Coba kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Ayo mulai, tepuk semangat. Ya, biar kembali semangat lagi ya nak ya. Kita bisa cepat memahami apa yang kita sampaikan nanti. Minggu kemarin kita membahas tentang masalah pengertian sholat duha. Ya, kemarin kan ibu tanyakan kepada anak-anak, apakah anak tahu apa itu sholat duha? Belum tahu kan? Nah, untuk hari ini mungkin anak ibu sudah bisa mengerti ya nak ya. Karena hari ini kita nanti ada temannya yang maju ya nak ya. Kita praktik sholat duha. Kan sudah ibu omongkan kemarin kan? Hari ini kita praktik sholat duha. Sebelum kita masuk ke praktik ya nak ya, ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu hikmah atau manfaat dari sholat duha. Jadi materi kita hari ini adalah tentang apa itu manfaat dari sholat duha ya nak ya. Itu ada manfaatnya ya. Ibu ulas lagi yang minggu kemarin, apa pengertian dari sholat duha itu? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim ya nak ya, yang sudah masuk waktu duha. Ada berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kita kerjakannya yang lebih afdal itu adalah secara munfarid ya nak ya, berarti secara sendirian ya nak ya, tidak berjemaah ya. Kapan itu waktunya sholat duha? Di pagi hari ya nak ya, itu sekitar pukul 7 sampai pukul 11. Itu adalah waktu pelaksanaan kita melakukan sholat duha ya nak ya. Jadi itu Nabi kita Rasulullah SAW ya nak ya, dia tidak pernah meninggalkan sholat duha, dia terus mengamalkannya ya nak ya, yang sholat duha. Sholat duha memang dia sholat sunnah ya nak ya, sholat sunnah mu'akkad. Sunnah artinya
dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi walaupun sunnah dia dianjurkan ya nak ya. Nanti anak ibu kalau sudah bisa melaksanakan sholat ya nak ya, kerjakan di rumah ya nak ya, secara beneran. Kalau di sekolah nanti kita belajar ya nak ya, belajar bagaimana tata cara gerakan sholatnya, bacaannya ya nak ya. Nah itu ya. Nanti kalau sudah bisa, anak ibu harus mengerjakannya sendiri di rumah ya nak ya. Kalau seandainya saya sekolah bu, misal tidak bisa mengerjakannya, boleh di waktu istirahat ya gitu ya. Nah kemudian apa manfaatnya sholat duha ini? Ibu tampilkan dulu ya apa manfaatnya. Nah ini ya nak ya. Ini ada 9 keutamaan sholat duha ya. Yang pertama apa? Dibuatkan istana di surga. Yang keduanya diampuni dosanya. Ketiga mencegah penyakit. 4 manfaat sholat duha untuk rezeki. Yang kelima waktu terbaik untuk berdoa. 6 dapat pahala setara umroh. 7 sedekah untuk seluruh tubuh. 8 mendapat keuntungan yang besar. 9 sholatnya orang yang kembali taat. Nah banyak sekali manfaatnya ya nak ya bagi kita kalau kita mau mengerjakannya. Jadi ya nak ya, intinya meskipun ya nak ya sholat duha ini sholat sunnah ya nak ya, tapi kita melakukannya harus kalau kita cinta dengan Rasul kita, karena Rasul kita tidak pernah meninggalkan sholat duha. Jadi kita laksanakan ya nak ya, meskipun dia sunnah tapi dia dianjurkan. Banyak sekali manfaatnya bagi kita ya nak ya, untuk kita berdoa bagus ya nak ya, memohon ya nak ya, karena kita ini selain kita berusaha, kita juga harus berdoa biar apapun yang kita jalankan itu bisa terwujud atau tercapai. Pinter ya nak ya. Nah sampai di sini apa ada yang mau bertanya? Sudah paham anak ibu? Ya. Ibu memperlihatkan alat peraga sholat ya, karena kita hari ini akan belajar masalah sholat duha ya nak ya. Sholat duha anak ibu misalnya tidak hafal bu, surat ad-duhanya terlalu panjang misalnya nak ya, doanya belum hafal, tidak apa-apa. Anak ibu sholatnya caranya yang pertama sekali kita niat dulu ya nak ya. Sudah kita niat baru kita melakukan gerakan-gerakannya, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat pilihan. Boleh, misalnya saya hafalnya cuma surat Al-Ikhlas bu, boleh ya nak ya, pakai surat Al-Ikhlas ya nak ya. Tidak mesti harus, misalnya harus ad-duha, tidak mesti ya nak ya. Yang penting anak ibu dengannya yang tulus, yang ikhlas ya nak ya, karena mengharap ridho Allah itu mengerjakannya. Nah di sini ada tata cara sholat. Nah jadi ini apa ini nak? Tata cara gerakan sholat. Tata cara sholat duha itu hampir sama dengan tata cara sholat wajib ya nak ya. Cuman rakaatnya yang berbeda. Kalau sholat sunnah duha dia dua rakaat salam, 2 rakaat salam ya nak ya. Sama ya kalau kita misalnya sholat wajib kita bukan salam ya, tapi duduk di antara 2 sujud dulu ya, tahajud yang pertama kemudian yang terakhir. Nah ini gerakan sholat. Yang pertama apa? Kita berdiri tegak. Berdiri tegak. Nanti kita praktek ya nak ya. Ibu lihatkan alat peraganya dulu. Berdiri tegak dulu ya nak ya. Menghadap mana nak? Menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat.
berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian kita mulai membaca niatnya, ya. Niat sholat duha, sholli sunatan duha raka'ataini lillahi ta'ala. Itu niat sholat duhanya, ya. Kemudian anak ibu takbiratul ihram. Bagaimana bunyinya? Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah itu mulai membaca doa, membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek pilihan tadi boleh. Misalnya saya hafalnya cuma Al-Asri Bu, boleh ya ya. Misalnya saya hafal yang pendek Bu, yang Al-Kausar boleh ya ya. Nah, kerjakan. Sudah itu apa lagi? Ini apa apa? Ruku. Nah, ruku terlebih dahulu ya ya. Baca ruku sama bacaannya. Baca ruku sama. Seperti sholat wajib. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Sudah itu kita ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri tegak lagi membaca doa Rabbana lakal hamd. Setelah itu sujud. Sudah sujud apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Sudah itu apa lagi? Sujud kembali. Sudah itu bangun lagi, membaca lagi surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek pilihan, kemudian ruku kembali, sama pengerjaannya seperti rakaat yang pertama, ya nak ya. Sudah itu ya nak ya, ruku kembali, takbirat ihram, kemudian sujud lagi. Sudah sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian tahiyat akhir, ya nak ya. Langsung salam. Bisa kita praktekkan? Paham ya nak ya. Nah, sama seperti di gambar ini ya. Yang pertama, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai salam sampai 12. Ya nak ya. Ini tata cara sholat duha ya nak ya. Coba sekarang ibu panggil dulu ya. Atau kita kalau mau maju semua nanti ruangan kita tidak cukup ya nak ya. Kita bagi kelompok dulu ya nak ya. Kelompok ini saja dulu yang maju. Kalau misalnya waktunya cukup nanti kita majukan semua hari ini ya nak ya. Kalau tidak nanti kita atur minggu depan saja. Kita sholat sama-sama di lapangan. Ini ibu kasih contoh berapa siswa dulu ya nak ya. Biar anak ibu bisa memahami tata cara sholatnya ya. Coba ayo siapa yang mau? Yang berani? Yang laki-laki saja ya nak ya. Ya, nanti yang perempuan kita prakteknya minggu depan di lapangan bersama-sama ya nak ya. Ya, silakan maju. Ayo, 2 anak saja. Nah, kita praktik. Yang lainnya coba lihat ya nak ya. Temannya ini melaksanakan sholat duha. Cara sholat duha ya nak ya. Nanti kalau sudah melihat temannya, minggu depan kita praktik di lapangan langsung ya. Semuanya bisa ikut. Kalau sudah praktik di lapangan, nanti anak ibu bisa mengerjakannya secara munfarid di rumah masing-masing ya. Nah, coba bacanya dulu. Jadi ya, tangannya tegak seperti ini sholatnya. Nah, bismillah dulu. Sholli sunatan duha rakataini lillahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Yang lain silakan diperhatikan ya nak ya. Nah, yang lain perhatikan ya cara mengerjakan sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma liyad. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, demikianlah ya nak ya. Terima kasih ya nak ya. Silakan duduk lagi nak. Bagaimana yang lainnya? Temannya sudah bisa mempraktikkan sholat duha. Ibu harap bukan hanya anak ibu yang dua saja yang bisa mempraktikannya ya nak ya. Akan tetapi ibu mohon yang lainnya juga bisa untuk mempraktikkan atau melaksanakan sholat duha ya nak ya. Ini nanti anak ibu di rumah berarti sudah bisa melaksanakan sholat duha ya nak ya. Jangan lupa ya nak ya, sholat duha meskipun sholat sunnah tapi kalau bisa kita melaksanakannya ya nak ya. Jangan hanya kita melaksanakan sholat wajib, kita kerjakan juga sholat sunnahnya ya nak ya. Tanda bukti kita cinta kepada Rasul Allah ya nak ya. Kita praktiknya sudah. Sekarang ibu memperlihatkan dulu ada sebuah video ya nak ya yang menjelaskan perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat dan penuh duha tentang sholat sunnah duha. Nah, di sana anak ibu bisa lihat Di sini ibu akan menjelaskan pengertian sholat duha ya. pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika masuk waktu duha. Kemudian jumlah rakaat sholat duha
Jumlah rakaatnya ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada 6, 8, dan juga 12. Kemudian kapan waktu sholat duha? Waktu mulanya sholat duha terbit matahari naik 1 tombak 20 menit setelah matahari terbit, 12 menit setelah matahari terbit. Selesainya kapan? Matahari mendekati tengah, 15 sebelum masuk zuhur. Hukum sholat duha. Hukum sholat duha itu sunnah. Kemudian manfaat sholat duha. Ada 9 keutamaan sholat duha. Dibuatkan istana di surga, diampuni dosanya, mencegah penyakit, manfaat sholat duha untuk rezeki. Waktu terbaik untuk berdoa, dapat pahala setara umroh, sedekah untuk seluruh tubuh, mendapat keuntungan yang benar, yang besar ya, maaf ya. Salatnya orang yang kembali taat. Nah, mungkin inilah penjelasan sedikit tentang sholat duha. Nah, itu penjelasan sedikit tentang sholat duha ya, Nak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Ibu harap ya, Nak ya, anak ibu selesai materi ini bisa mempraktikannya sendiri di rumah ya, Nak ya. Yang ini ada satu latihan lagi, lanjutkan dulu ya. Ibu kerjakan. Nah, ada lembar kerja mandiri ya, Nak ya. Nah, silakan kerjakan. Nanti dari latihan ini ibu bisa melihat sampai di mana pemahaman anak ibu tentang sholat duha. Besok beres Nak ya, tidak tabrakan. Nah, ya, melakukan. Ya, nah, ya, bagus. Ya, pintar anak ibu ya. Mungkin anak ibu sudah memahaminya ya. Jadi mengerjakan lembar kerjanya cepat juga latihannya. Nah, kalau sudah latihannya ya, Nak ya, ibu simpulkan dulu ya, Nak ya, materi kita pada pagi hari ini tentang masalah praktik sholat duha. Yang pertama tadi pengertiannya mungkin anak ibu sudah memahami, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim yang sudah masuk waktu duha. Pengerjaannya di pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 11 sebelum waktu zuhur. Ada hukumnya sunnah muakkad ya, Nak ya. Kemudian manfaatnya banyak sekali tadi ya. Ada yang untuk rezeki ya, Nak ya. Ada yang dibuatkan rumah di surga ya, Nak ya. Dan lain sebagainya banyak ya. Itu untuk manfaat dari sholat duha. Sholat duha meskipun dia sholat sunnah tapi dianjurkan ya, karena Rasulullah kita itu selalu melaksanakan ibadah sholat duha ya. Nah, sampai di sini anak ibu ada yang mau bertanya? Nggak ada. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang dan senang. Kenapa senang? Apa materinya menarik, atau karena ada praktiknya tadi sehingga membuat anak ibu senang, jadi semangat,
Karena ada prakteknya langsung. Jadi merasa seru ya nak ya. Ada gerakan lainnya, bukan hanya menulis saja ya nak ya. Ya bagus ya. Berarti anak ibu juga merasa senang belajar materi sholat duha ya. Ayo coba, kalau sudah selesai materinya, tidak ada yang mau bertanya lagi, apa hukum dari sholat sunnah duha? Ya, bagus. Sunnah muakkad. Berarti paham sekali berarti ya. Ada berapa jumlah rakaat sholat duha? 12. Jangan rebutan satu-satu ya, ya. Oh, berarti hitungannya nah ini berarti ada berapa? 12. Itu yang paling maksimal. Kalau minimalnya 2 ya bisa. Ayo siapa lagi yang mau jawab tadi? Kayaknya rebutan nih ya. Sudah paham semua? Ya yang ini dulu. Berapa nak? 2 rakaat. Ya, semuanya 12 rakaat, semuanya 2 rakaat. Ya, berarti sudah pintar semua ya. Kalau sudah pintar semua, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.